laisal 'id liman labisal jadid. Id atau hari raya itu bukan hari bagi orang yang berbaju baru, walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid. Tetapi Id itu adalah bagi orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memang pantas berhari raya dengan kegembiraan yang benar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di sisi lain kebiasaan biasanya menjelang hari raya ini banyak terjadi kriminalitas. Mungkin masih terkait dengan baju tadi ya. Banyak orang tua merasa kesulitan membelikan baju anaknya, sehingga terpaksa harus melakukan hal-hal yang tidak benar. Barusan tadi malam setelah Isya, rumah teman kami dibobol maling. Walaupun kendaraan di dalam rumah sudah dikunci, dibawanya. Tadi malam pulang dari tarawih seperti itu. Tidak hanya rumah, beberapa waktu yang lalu di pintu air itu ada musola. Pagi-pagi mau azan nggak ada lagi itu amplifier dengan mixer, nggak ada lagi. Ini kondisi kita, dan tidak hanya di sini, di mana-mana. Kita dulu ada sekitar 10 tahunan itu biasa memberikan pembinaan di lapas. Biasa kalau menjelang hari raya bertambahlah bertambah itu kejahatan. Kenapa demikian? Kita mungkin salah memahami Idul Fitri tadi. Seolah-olah hari raya ini adalah hari untuk kita mesti wajib untuk berbaju baru. Sehingga ada ibu-ibu yang kemudian omongannya kurang enak juga. Itu kalau minyak goreng antri, seolah-olah nggak punya duit. Tetapi ini giliran beli baju, pada beli baju. Itu kurang tepat juga ungkapan begitu. Karena beli baju baru dalam hukum Islam nggak apa-apa. Termasuk bentuk syukur nikmat itu adalah ketika hari raya kita memakai pakaian yang terbaik. Bukan hari raya aja, hari Jumat kan ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Itu bentuk dari sisi kita mensyukuri nikmat. Yang kedua, dari sisi hukum syariat, bapak-bapak ini juga punya kewajiban membelikan ibunya, anaknya baju. Allah katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi para bapak itu adalah memberikan rizki kepada istrinya, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi di samping memberi nafkah makan juga ada kewajiban memberikan baju. Apakah mesti pada saat hari raya? Tidak mesti hari raya membelikan itu. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan bahwasanya pada umumnya kewajiban membelikan baju kepada istri itu minimal setahun 2 kali. Jadi kalau setahun sekali memberikan saat hari raya ini masih ibu-ibunya bisa protes ke bapaknya, kurang satu kurang satu. Karena mestinya setahun itu kalau menurut mazhab Syafi'i 2 kali. Apa pertimbangannya? Karena baju itu biasanya pada masa Imam An-Nawawi itu hidup, itu setelah 6 bulan itu rusak, sobek dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga ketika pian membelikan baju kepada istri, kepada anak, niatkan bukan hanya sekedar ingin bergembira di hari raya, tapi niatkan ini perintah Allah. Ini kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Kalau cuma setahun sekali, ya mudah-mudahan yang satunya Allah maafkan kita. Walaupun baju tidak mesti baju yang bagus. Apa yang paling sering dipakai istri kita di rumah? Belikan. Kalau itu daster, belikan daster aja 6 bulan, atau dasternya nggak harus nunggu 6 bulan. Kalau sudah sobek, belikan. Tidak harus yang merek yang bagus, Kencana Ungu misalnya, yang agak mahal, tapi cukup kira-kira yang memenuhi sesuai dengan kondisi keluarga kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Jadi baju baru tadi bukan sesuatu yang bermasalah, tetapi akan menjadi bermasalah ketika kondisi keuangan kita, kondisi suami kita yang kurang duitnya, kemudian ibu-ibu maupun anak-anak itu kemudian tetap mendesak orang tuanya. Kasihan kalau bapak-bapak enggak punya duit dimintai terus. Akhirnya bisa terjadi tadi, sepeda motor siapa yang kira-kira bisa diambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita seperti itu. Dan yang paling penting ya, bagi sebuah keluarga itu adalah ketika yang diperhatikan bukan bajunya, tetapi sebagaimana kata syair tadi, ketaatannya. Baju itu perkara luar, tapi perhatian orang tua akan perilaku istri dan anaknya itu yang lebih penting. Ramadan ini juga banyak kriminalitas di Yogyakarta itu. Istilahnya kelitih itu sebetulnya aktivitas normal, yakni cari angin, jalan-jalan cari angin, hiburan. Tetapi sekarang berubah ini, anak-anak muda mereka bergerombol, kadang membawa senjata tajam atau membawa itu gear sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk senjata. Hiburannya apa? Mereka cari musuh. Enggak mencari yang tua, tapi mencari yang sepantaran, yang kira-kira bisa diajak berkelahi. Kemarin ada sebelumnya siswa SMA Muhammadiyah di Yogyakarta meninggal itu kena gear. Enggak kenal, enggak apa-apa, mereka kejar itu. Mereka kejar. Dan ini mulai ada juga di daerah kita ini. Saya berpikir, di mana orang tua membiarkan anak-anaknya ya, diberi sepeda motor bergerombol nggak karu-karuan. Ini jadi perhatian kita. Kalau generasi ini kita biarkan, kita lebih perhatian ke pakaian, anak minta motor kita kasih. Khawatirnya generasi kita ke depan seperti itu. Sementara yang Rasulullah minta perhatikan kepada kita orang tua sejak awal itu adalah ketaatannya. Usia 7 tahun Rasulullah katakan, muru auladakum bis sholah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat saat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anak kalian itu kalau enggak mau sholat saat usia sudah 10 tahun. 10 tahun ya. Usia kelas 4 SD enggak sholat, perintahnya tegas. Sudahkah ini kita lakukan? Itu adalah kewajiban kita ya, bukan memukulnya ya, tapi mendidiknya itu. Anak kita mungkin mati ya, kena geng kelitih tadi. Itu satu musibah. Tapi musibah yang lebih besar itu adalah ketika anak kita ini sudah usia belasan tahun nggak sholat. Itu musibah besar. Kita mungkin kehilangan anak kita sedih, tapi kehilangan anak yang kemudian nggak sholat itu kita merasa biasa-biasa saja. Anak nggak pulang sampai tengah malam, nggak dilihat kemana itu anak itu. Ini gejala yang kita patut prihatin. Walaupun ini di bulan Ramadan, hal seperti itu masih terjadi. Dan ini tanggung jawab kita. Kalau kita abai, kita tidak perhatikan urusan ini, anak yang kita sayangi, istri yang di dunia bersama kita, kelak di akhirat itu akan menjadi musuh bagi kita. Permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling dekat pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Menuntut haknya, anak-anak menuntut haknya dari orang tuanya, nggak pernah diberikan pendidikan. Kita mungkin dengan orang tua kita menuntut juga, bermusuhan. Pada hari itu orang-orang yang berdosa, yang durhaka, ketika dimasukkan neraka, sangat ingin mereka itu dibebaskan dengan tebusan anak-anak mereka. Anak mereka sudah, anak saya aja sudah dimasukkan neraka, saya nggak usah. Bayangkan bisa terjadi kondisi seperti itu ketika tidak kita benahi.